Oke, mari kita mulai ya. Kalau Anda dengar nama Gunung Kawi, jujur deh, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran? Pasti urusannya sama pesugihan kan? Atau ritual cari kekayaan instan. Tapi gimana kalau saya bilang, reputasi kelam yang kita kenal sekarang ini ternyata menutupi sebuah sejarah suci yang luar biasa banget? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas habis mitos ini dan melihat fakta sejarah aslinya. Yuk, kita selami bareng-bareng. Kita tuh sering banget kan ya, langsung ngerima aja stigma pesugihan Gunung Kawi tanpa mikir, ini awalnya dari mana sih? Nah, tahukah Anda, sosok sentral di balik situs ini sebenarnya adalah seorang ulama pahlawan? Iya, Anda nggak salah dengar. Ini bukan cuma cerita mistis biasa, tapi sejarah nyata tentang pengorbanan, spiritualitas, dan gimana sebuah warisan tuh bisa bergeser maknanya secara drastis di mata masyarakat modern. Mari kita telusuri jejak aslinya. Bagian pertama, jejak langkah Kiai Zakaria kedua. Dari seorang pejuang kerajaan menjadi tabib pengembara. Ceritanya berawal dari Perang Diponegoro yang pecah di tahun 1825, melawan penjajah Belanda. Kiai Zakaria kedua ini bukan orang sembarangan loh. Beliau itu keturunan ulama kerajaan Mataram, cucu Pakubuwono pertama, dan tokoh penting di pasukan Pangeran Diponegoro. Tapi pas perang berakhir di tahun 1830 dan sang pangeran ditangkap, beliau ini menolak nyerah. Daripada angkat senjata lagi, beliau milih jalan sunyi. Beliau bertransformasi dari pejuang kerajaan yang tangguh jadi pengembara yang jalan kaki keliling Jawa. Tujuannya? Buat nyebarin agama Islam dan nolong siapa aja tanpa pamrih. Nah, di tengah pengembaraannya itu, ada satu momen yang benar-benar emosional. Beliau ketemu sama seorang wanita Tionghoa yang lagi hamil tua dan kelelahan banget. Wanita ini benar-benar putus asa, minta tolong ke beliau biar anaknya nanti bisa kenal sama ayahnya. Masalahnya, ibu ini nggak punya uang sama sekali buat ongkos beli tiket kapal ke Tiongkok buat nyusul suaminya. Lalu gimana respons Kiai Zakaria kedua? Beliau jelas tersentuh banget. Padahal ya, sisa bekal beliau dari Mataram itu udah sedikit banget. Tapi beliau justru ngasih kepingan uang terakhirnya ke wanita itu. Coba bayangin, ngebantu orang yang beda suku dan keyakinan. Sampai ngasih harta terakhirnya. Ini tuh pengorbanan yang luar biasa murni. Beliau rela ngelepas apa yang dia punya buat orang lain yang lagi kesusahan. Anda harus ingat momen ini ya, karena tindakan welas asih ini bakal bawa dampak yang super besar nanti. Kita lanjut ke bagian 2, asal-usul nama Mbah Jugo. Kedatangan yang sangat sederhana di desa Sanan. Anda tahu nggak sih gimana nama legenda ini bisa muncul? Ternyata cuma gara-gara kesalahpahaman lucu. Jadi, setelah bertahun-tahun ngembara, Kiai Zakaria kedua nyampe di sebuah desa namanya Sanan. Beliau nyembunyiin identitas aslinya sebagai bangsawan. Terus, ada warga lokal nanya asal-usul beliau. Dengan super rendah hati, beliau jawab, "Kuloniki sajugo," yang pada dasarnya berarti, saya ini cuma sendirian. Si warga malah ngira Jugo itu namanya. Sejak saat itu, sang pangeran dan pahlawan perang ini tanpa sengaja dapat julukan legendaris, Mbah Jugo. Nah, dengan identitas barunya ini, dedikasi beliau makin luar biasa. Nggak lama setelah Mbah Jugo datang, desa Sanan diserang wabah penyakit mematikan. Pakai pengetahuan jamu dan kekuatan doa, Mbah Jugo berjuang mati-matian ngobatin warga. Dan hebatnya, banyak banget yang sembuh. Tapi pas dipuji, beliau nolak mentah-mentah. Beliau bilang semua itu murni dari Tuhan. Kerendahan hatinya benar-benar ekstrim. Beliau cuma mau jadi saluran kebaikan aja, tanpa nyari pamor sama sekali. Lanjut ke bagian 3. Dedikasi dan penyembuhan. Kedatangan Sujono. Kabar soal kehebatan beliau ini ternyata nyebar luas, bahkan sampai balik ke telinga orang Mataram. Raden Mas Iman Sujono, yang kebetulan masih darah bangsawan, sampai rela datang jauh-jauh buat berguru ke beliau. Dan tebak, tanpa mandang status, Mbah Jugo nerima dia dengan tangan terbuka. Beliau selalu bilang kalau ilmu itu ya harus dibagi ke siapa aja yang butuh. Akhirnya, Mbah Jugo ngabisin sisa hidupnya sebagai guru dan tabib yang benar-benar dihormati dan dicintai masyarakat luas. Masuk ke bagian 4 nih, wasiat di Gunung Kawi, tempat peristirahatan terakhir. Jadi, pas Mbah Jugo ngerasa ajalnya udah dekat, Anda pikir beliau minta dibikinin monumen megah? Enggak sama sekali. Beliau justru ngasih instruksi ke muridnya, Sujono, bareng warga buat naik ke lereng Gunung Kawi, ngebabat alas di sana, dan nyiapin satu liang lahat aja di area yang namanya Gumuk Gajah Mungkur. Disitulah akhirnya didirikan sebuah padepokan sederhana banget buat tempat kumpul para pengikut yang mau terus belajar agama dan nilai kebaikan
Sesuai wasiatnya, di tahun 1871, Mbah Jugo wafat dan dimakamkan dengan penuh penghormatan di Gunung Kawi. Terus, 5 tahun setelahnya, di tahun 1876, murid paling setianya, Sujono, juga berpulang dan dimakamin persis berdampingan sama gurunya. Dua tokoh besar ini mengunci warisan fisik mereka di gunung itu. Ingat ya, niat awalnya itu benar-benar murni sebagai tempat peristirahatan dan pengingat akan nilai-nilai spiritual. Nah, ini bagian yang paling merinding menurut saya, soal efek domino dari kebaikan. Masih ingat wanita Tionghoa hamil di awal cerita tadi? Bertahun-tahun kemudian, ada seorang pria bernama Takam atau Pekam datang ke makam itu. Ternyata, dia adalah anak yang dulu ada di kandungan wanita tersebut. Ibunya nyuruh dia nyari kakek penolong mereka buat balas budi. Walaupun pas nyampe Mbah Jugo udah wafat, Pekam memutuskan buat ngabdi dengan ngerawat makam dan ngebangun jalan akses buat para peziarah. Ini bukti nyata banget gimana ketulusan tanpa batas dari Mbah Jugo itu bisa menembus waktu, etnis, dan generasi. Kita sampai di bagian 5, pergeseran menjadi mitos pesugihan atau bagaimana sejarah pelan-pelan mulai terdistorsi. Disinilah para sejarawan dan akademisi sering banget menyoroti soal fenomena komersialisasi tradisi spiritual di Indonesia. Awalnya, karena Mbah Jugo itu sangat dermawan dan soleh, orang datang murni buat mendoakan beliau. Dan emang banyak yang bersaksi doa mereka di makam itu, entah soal rezeki atau kesehatan, dikabulkan Tuhan. Tapi seiring berjalannya waktu dan popularitas tempat ini yang meledak, esensi ziarahnya mulai rusak. Masyarakat modern mulai datang bukan buat mengenang nilai kebaikan sang kiai, tapi murni ngejar kekayaan instan secara pragmatis. Kalau kita bedah validitas mitos pesugihan zaman now pakai kacamata sejarah, kontradiksinya tuh kerasa tajam banget loh. Coba deh, di satu sisi kita punya sosok asli Mbah Jugo yang rela ngasih uang terakhirnya, hidup super sederhana, dan nolak segala bentuk imbalan. Beliau adalah representasi sejati dari sikap memberi. Tapi di sisi lain, mitos modern justru mengubah makamnya jadi lokasi di mana orang datang cuma buat meminta dan nuntut kekayaan instan secara egois. Ini adalah pergeseran nilai sejarah yang luar biasa ironis dan radikal banget bagi masyarakat kita. Komersialisasi spiritualitas kayak gini nih yang akhirnya benar-benar menodai sejarah. Praktek-praktek transaksional yang sekarang nempel banget sama nama Gunung Kawi sepenuhnya mengaburkan esensi ajaran Kiai Zakaria II. Dari pandangan akademis, fenomena ini dilihat sebagai pemahaman yang melenceng jauh, yang pelan-pelan ngikis memori tentang seorang ulama luar biasa yang mengajarkan keikhlasan. Mitos pesugihan itu nol besar, alias sama sekali nggak mencerminkan kebesaran hati Mbah Jugo. Malahan, itu 180 derajat bertolak belakang sama semua prinsip hidup beliau. Jadi, semua fakta dari sumber sejarah udah kita bongkar bareng-bareng nih. Gunung Kawi pada sejatinya adalah monumen tentang welas asih tanpa pamrih dan pengabdian buat sesama, bukan pabrik pencetak uang gaib. Nah, pertanyaannya sekarang ada di tangan kita semua sebagai masyarakat modern. Apakah kita mau terus membiarkan keserakahan membutakan sejarah yang sebetulnya sangat menginspirasi ini? Atau kita mau mulai melihat Gunung Kawi sebagai pengingat akan ketulusan yang sesungguhnya? Pilihan buat menghormati warisan sejarah yang sejati ada pada kita semua. Terima kasih ya udah ngikutin sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa!